Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian ada dalam kondisi baik tanpa kekurangan suatu apapun. Cici dan guru-guru kalian di sini berharap kalian masih fit dan semangat untuk memulai kebaktian kita pagi hari ini. Tentunya kami begitu kangen sama kalian dan ingin bertemu dengan kalian. Tapi di masa seperti ini tidak bisa kita berkumpul bersama. Jadi kita harus bersabar dan kita harus tetap bersukacita tentunya ya. Nah, sebelum kita mulai kebaktian hari ini, kita mau mengucapkan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk kakak, adik, untuk mama, untuk papa, untuk oma, untuk opa. Misalnya mereka ada bersama dengan kalian dan tentunya untuk teman-teman kalian. Pagi hari ini kita mau bersukacita kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Ya, seperti yang dikatakan dalam sebuah lagu, kalau hari Minggu adalah harinya Tuhan, dan kita wajib bersukacita karena hari-hari yang Tuhan jadikan. Selama ini meskipun kalian ada dalam kondisi yang tertutup dan kalian tidak bisa bertemu dengan bebas sama orang-orang terkasih kalian, tapi tangan penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kalian. Apa buktinya? Kalian masih diberi kesehatan, kalian masih diberi papa mama di samping kalian, kalian masih diberi kakak adik, teman-teman, guru-guru yang memfasilitasi kalian belajar juga adalah sebuah kasih sayang Tuhan bagi kalian. Oh iya, adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Kau telah menjadikan hari ini untuk kami. Terima kasih untuk matahari yang bersinar cerah, terima kasih untuk kesehatan yang masih ada pada kami, terima kasih atas fasilitas yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bertemu dalam ibadah online kali ini. Tuhan, pimpin kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati hati dan pikiran kami agar tuju padamu saja ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang manis, untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dengan baik dan menyimpan firman-Mu itu menjadi kekuatan di dalam hati kami, sehingga kami mampu menjalani hari-hari kami dengan bijaksana. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami di setiap harinya. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena saat ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Tuhan, sekiranya sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu yang akan kami saksikan melalui video Superbook dan juga penjelasan dari Cici Sorta. Kiranya Engkau yang berkati masing-masing kami. Beri kami duduk diam, beri kami telinga yang baik, beri kami mata yang baik, beri kami hati yang baik, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu juga yang membantu kami, agar kami boleh mengerti dan memahami akan maksud firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan boleh menjadi terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan sahabat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kakak senang bisa berjumpa dengan adik semua walau hanya melalui tayangan online ini. Tadi kita sudah menyaksikan kisah tentang Ratu Ester. Cerita yang didasari oleh firman Tuhan yang terambil dari Ester 5 ayat 1 sampai 14. Setelah sekolah minggu selesai, adik-adik bisa membaca sendiri ya di rumah, minta bantu papa atau mama. Adik-adik, kakak pakai mahkota nih, seperti Ratu Ester kan? Nama lain dari Ester ini adalah Hadasa. Dia adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Dia adalah seorang istri dari Raja Persia bernama Ahashiweros. Siapa nama Raja Persia tadi adik-adik?
Ahasuerus. Selain cantik, ternyata Ratu Ester ini juga baik hati loh adik-adik. Adik-adik, Ratu Ester memang tinggal di sebuah kerajaan yang sangat besar di Persia. Memang dia adalah seorang ratu. Tetapi Ester dan keluarganya bukanlah orang Persia asli. Keluarga besar Ratu Ester berasal dari bangsa Yahudi. Dia tidak melupakan keluarganya dan bahkan sangat menyayangi keluarganya. Suatu hari, Ratu Ester mendengar bahwa seluruh anggota keluarganya akan dibinasakan karena kesalahan sepupunya yang bernama Mordekai. Mordekai merupakan kerabat dekat dari Ratu Ester. Dia sudah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Mordekai dinyatakan bersalah karena tidak mau menyembah Haman. Haman ini adalah orang kepercayaannya raja. Haman sangat membenci Mordekai, sehingga ia meminta kepada raja untuk membinasakan kaumnya Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Nah, di sini adik-adik ketika Ratu Ester mendengar seluruh bangsanya akan dibinasakan karena kesalahan sepupunya itu, dia sangat sedih, adik-adik. Ratu Ester di sini harus membuat keputusan. Dia memohon kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan. Ratu Ester harus menghadap raja dan memohon kepada raja agar hukuman tadi tidak jadi dilakukan. Tetapi menghadap raja tanpa diminta oleh raja adalah sebuah kesalahan dan dapat dihukum. Ratu Ester tidak peduli. Dia dengan berani, dia mempersiapkan diri untuk menghadap raja. Ia ingin menyelamatkan bangsanya. Bagaimana ya caranya adik-adik? Caranya adalah Ratu Ester meminta bantuan kepada bangsa Yahudi dengan berpesan kepada Mordekai supaya bangsa Yahudi berkumpul di kota Susan dan berpuasa. Mereka tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Ratu Ester pun juga melakukannya bersama dayang-dayangnya. Kira-kira apa ya tujuannya adik-adik berpuasa itu? Tujuannya adalah dengan berpuasa bersama mereka akan merasakan senasib, sepenanggungan sebagai saudara. Selain itu, berpuasa juga dipakai untuk menunjukkan kesungguhan memohon pertolongan Tuhan atas umatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam keluarga kita bisa saja nih adik-adik menjadi anak sulung, anak bungsu, jadi cici, jadi koko, jadi adik. Mari kita saling menjaga, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita jaga adik kita sayang kepada mama, papa. Apalagi kalau kita di rumah nih bersama adik, kita main-main bareng kan sama adik, kita pinjemin mainan. Nah, kalau kita pinjemin mainan ini berarti kita sudah melakukan hal baik adik-adik. Coba kalau yang dengar cerita ini yang di sampingnya ada adik kita, mari rangkul adik kita. Mari kita rangkul mama kita atau papa kita yang di samping kita. Mari kita saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kita saling sayang dan peduli. Nah, adik-adik kalau di sekolah bagaimana ya? Di sekolah misalnya kita menjadi ketua kelas, menjadi wakil ketua kelas, menjadi sekretaris, menjadi bendahara. Mari kita melakukannya dengan baik dan benar. Kita jujur, kita disiplin di sekolah, itu menjadi poin yang sangat bagus. Adik-adik, kalau di sekolah kita juga tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus berteman dengan siapa saja. Kita tidak memandang suku, tidak memandang ras, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang mencintai sesamanya. Dan kita juga bisa menghibur teman kita yang sedang bersedih. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita menghafal ayat hafalan kita dari Amsal 14 ayat 26. Mari kita sama-sama buka Alkitabnya ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Inti dari ayat ini adalah Tuhan akan terus menolong kita untuk melakukan hal yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menolong kita semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa diberikan kesehatan, kekuatan saat kami di rumah aja ya Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua kami yang sedang bekerja di luar sana dengan adanya pandemi virus corona ya Tuhan. Tuhan berkati kami, semoga kami akan sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun. Berkati juga teman-teman yang tidak hadir dalam Google Meet ini agar mereka bisa masuk di Google Meet minggu depan. Tuhan, biarkanlah virus corona ini bisa pergi dari Indonesia dan kami bisa beraktivitas dengan baik seperti semula ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, yang manjur tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amsal 1 ayat 7 dan 8. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat dan peringatan, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sesungguhnya Allah yang adalah penolongku, Tuhanlah yang
menopang aku. Membacakan Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Dikatakan Ayub 42 ayat 2, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam roh iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengkhotbah 3 Khotbah kita ayat 1. ayat 1. Untuk segala sesuatu untuk segala sesuatu ada masanya. Atau makasnya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya. Lempar kertasnya. Itu ayat 13. Jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelantaramu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Yesaya 28 ayat 23. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Ini buka ya. Mazmur 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Bisa, Mami. Lempar lagi. Halo adik-adik, selamat pagi semua. Usai sudah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita mau berpisah, tapi sebelum kita berpisah satu sama lain, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mulai sekolah minggu dan kami sudah dapat menyelesaikan dengan baik. Walaupun melalui online, tapi Tuhan tetap pimpin kami bisa bersukacita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua, berkati setiap anak-anak di sini. Berikan kesehatan yang baik Tuhan, lindungi dari virus corona yang sementara ini menyebar. Tuhan tolong, Tuhan jaga terus anak-anak ini, juga orang tua mereka ya Bapa, berikan semua dengan kesehatan yang baik. Biar besok minggu depan kami bisa berkumpul lagi bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya.